Tinggal dan memiliki usaha keluarga yang saya kelola. Lalu saya dan ahli waris yang jumlahnya 7 orang bersepakat untuk membagi hasil usaha itu dibagi menjadi 10. Yang 7 itu adalah untuk ahli waris, yang 1 untuk ayah saya, untuk sodako atas nama ayah saya, yang satunya untuk kakak saya yang sudah meninggal, untuk amal jariah karena kebetulan kakak saya sampai dia meninggal tidak punya istri dan keturunan. Dan yang satu lagi adalah untuk sodakoh bersama. Apakah tindakan saya benar menurut tuntunan Islam, Bu ya? Lalu pertanyaan yang kedua, dari bagian kakak saya yang meninggal, kalau hasilnya dibagi untuk ahli waris, yang berhak menerima itu apakah saudara sekandung atau saudara tiri juga berhak menerima, Bu ya? Dan pertanyaan yang ketiga, untuk pembayaran zakatnya seperti apa, Bu ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaidah pembagian waris itu adalah orang yang hidup mewarisi yang telah meninggal dunia. Nggak ada orang meninggal dunia mewarisi yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal dunia lebih dulu, maka dia diwarisi. Tadi menyebutkan ada kakak dengan ayahnya. Siapa dulu yang meninggal kita tidak dikasih tahu. Kalau ayah meninggal dunia, iya kakak pun ikut menjadi ahli waris kalau hidupnya setelah ayah. Atau kebalikannya, kakak meninggal dunia, maka kakak tidak mendapatkan waris dari ayah karena ayahnya meninggalnya nyusul. Tolong dibedakan, jangan sebab suatu ketika ada orang 5 bersaudara. Anak yang pertama meninggal dunia. Setelah anak yang pertama meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia. Masa anak yang pertama dikasih waris? Yang meninggal duluan kok dari ayahnya. Ini harus pahami, ini yang pertama. Kemudian setelah ketahuan ahli warisnya, maka kita tahu kakak. Kalau memang kakak itu nanti meninggalnya memang setelah ayah, maka kakak itu sama dengan ahli waris yang lainnya, dijejer dengan yang 7 tadi, dengan saudaranya. Hanya setelah itu miliknya kakak diwaris lagi oleh orang yang setelahnya, gitu caranya. Jadi bukan diwaris bareng-bareng begitu, enggak. Nah, ini pertama. Yang kedua, setelah ketahuan siapa yang meninggal dan siapa ahli warisnya, maka hendaknya masing-masing harus tahu haknya. Sebab laki-laki misalnya diberi lebih oleh Allah di situ karena tugasnya berat, memberi nafkah dan seterusnya, maka harus sesuaikan seperti itu. Nah, itu kan dibagi rata itu tadi. Pembagian rata, ini pembagian rata dulu. Ada sebagian orang bagi rata kan dalam waris. Apakah boleh bagi rata? Misalnya saya bersaudara 5, laki 2, perempuan 3. Bolehkah saya bagi rata? Jawabnya apa? Membagi sama adalah sah jika, ingat, jikanya harus pakai. Jika ini inisiatif dari anak laki-laki, maksudnya inisiatif dari orang yang lebih banyak bagiannya. Sebab apa? Di saat dia mengajak membagi rata, itu merelakan bagiannya diambil oleh saudaranya, bukan yang lain, yang perempuan memaksa bagi rata. Jadi bagi rata itu harus inisiatif dari orang yang lebih punya bagian lebih banyak dibanding yang lainnya. Jadi di dalam kakak beradik adalah yang laki-laki yang berhak mengusulkan untuk membagi rata. Kalau anak perempuan enggak. Dan untuk dibedakan antara laki perempuan ini bukan ketidakadilan ya dalam urusan waris ini perlu dijelaskan dalam bab yang berbeda. Baik. Kemudian ada bagian daripada harta yang diwaris tersebut dipotong untuk sedekah. Enggak boleh. Kecuali dari semua ahli warisnya meridhoi. Itu loh. Sebab semua harta itu selagi belum diwaris semuanya punya hak. Satu pelpen pena yang belum dibagi waris ini lengkap nama anak-anaknya. Kecuali sudah rela-relaan dibagikan, maka menjadi pemilik dibagikan. Maka yang seperti itu mengeluarkan untuk sedekah nggak sah, nggak bisa diterima, nggak boleh. Kecuali sudah sepakat dari semua keluarga, yuk
demi ayah sudah capek selama ini. Yuk, yang ditinggal oleh ayah ini kita berikan sebelum kita bagi waris, kita keluarkan dulu aset yang di sana untuk sedekah, bangun pondok dan sebagainya. Oh, itu anak yang hebat, anak istimewa, merelakan haknya untuk orang tua, kembalikan orang tua. Banyak orang begini, tapi juga banyak yang nggak peduli dengan orang tua tuh banyak. Bahkan belum meninggal pun kadang sudah minta waris, anak kurang ajar. Hati-hati, anak yang paling kurang ajar adalah orang bapaknya masih meninggal dia minta bagian waris. Itu berarti seolah-olah bapaknya harus mati duluan. Masih hidup. Kalau ada anak bapaknya masih hidup, tak taunya dia minta bagian waris. Abah, bagian waris saya mana? Itu anak kurang ajar, mati duluan tuh biasa. Karena apa? Seolah doain bapaknya mati duluan. Ini kan kurang ajar ini. Ini anak tidak benar begitu itu. Pada satu tidak ada. Minta jatah waris saya. Apa itu? Baik. Kemudian anak pembagian, kalau adik saudara, ya jatah saudara, anggap saja ayah meninggal, kakak masih hidup, berarti kakak kan dapat jatah. Lah jatahnya kakak nanti di mana? Siapa yang mewarisi? Yang mewarisi adalah saudaranya. Saudaranya, semua saudaranya. Apakah saudara seayah seibu? Bisa saja saudara, saudaranya, penting saudaranya seayah atau seibu, nanti dapat bagian di situ. Ada pertanyaan di sini, saudara atau saudara tiri? Saudara tiri kadang tidak ngerti. Di negeri itu saudara tiri itu misalnya apa? Saudara seayah dianggap saudara tiri. Saudara tiri, wahai hamba Allah, jika Anda punya ayah, ibu Anda meninggal dunia, ayah Anda menikah lagi, kemudian istrinya ayah itu membawa anak, maka anak yang dibawa oleh istri ayah itu adalah saudara tiri Anda. Tapi kalau ayah Anda menikah dengan seorang wanita, kemudian punya anak, itu saudara seayah. Pangkatnya urusan warisan kepada ayah sama, nggak beda. Misalnya Anda punya saudara seayah seibu, ayah setelah ibu meninggal, ayah menikah lagi, punya anak, maka anaknya ayah ini sama Anda sama pangkatnya, karena mewarisi ayah. Anda mewarisi ayah, sama. Ini tolong ini. Jadi yang mewarisi adalah jika tidak punya sanak kerabat, maka yang mewarisi adalah saudara. Ya, apalagi ada saudara laki-laki, nanti habis ke saudara laki-laki dan perempuan dibagi. Nih, cara pembagiannya seperti itu nanti. Jadi saudara, tolong bedakan antara saudara tiri. Kita sering menemukan ini saudara tiri saya. Oh iya, ayah saya menikah lagi punya anak ini. Bukan saudara tiri, Pak. Itu saudara seayah atau saudara seibu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan terakhir? Baik, Bu ya. Untuk zakatnya, Bu ya. Zakat itu memang begini loh ya, pembagian waris itu. Waris itu tidak boleh dibagi kecuali diselesaikan 5 hal. Pertama adalah diserahkan urusan hutangnya kepada Allah. Mungkin dia pengen haji, sudah wajib haji, punya kafarah, fidyah. Urusan kepada Allah dibayar duluan. Utang kepada Allah dibayar duluan sebelum dibagi. Maka anak kurang ajar buru-buru bagi warisnya, tapi urusan dengan Allah tidak beresin dulu. Kedua adalah utang kepada manusia. Tapi kalau orang tua meninggal dunia punya utang kepada manusia, beresin dulu. Anak kurang ajar tiba-tiba bagi warisnya, utangnya tidak dibayar. Ini anak kurang ajar. Yang ketiga urusan zakatnya. Betul. Tinggal itu zakat apa dulu kita tahu. Zakat tanah, aset dizakatin, nggak ada zakat aset. Tanah luas nggak ada zakat. Zakat pertokoan barangkali sudah jatuh tempo untuk bayar zakat, belum bayar zakat, ayah meninggal dunia, zakati. Emas di rumahnya disimpan sudah setahun berputar, belum miliknya ayah kan nggak boleh pakai gelang kan, berarti itu wajib dizakati. Bukan khulli, bukan berhiasan bagi pria wanita. Ayah wajib zakati, ternyata belum zakat sudah meninggal, wajib pulang zakat. Tapi kalau harta waris, aset rumah nggak dizakati. Kenapa? Ini ada sering orang salah, dikit-dikit zakat, dikit-dikit zakat. Tolong difahami ini. Pertanyaannya banyak banget nih, ini penting banget nih, poin-poin ini poin penting banget nih. Banyak orang salah paham di dalam beberapa pertanyaan ditanya. Terima kasih yang bertanya ini. Jadi zakat dulu, setelah bayar zakat apa? Wasiat. Ingat, wasiat pun tidak semua wasiat dipenuhi. Wasiat yang syar'i, ada wasiat yang syar'i nggak boleh dipenuhi. Banyak wasiat, ada wasiat syar'i, tolong nak kalau abah mati nanti tolong itu anak-anak pejudi itu bantu dia, pemabuk itu kasih duit. Nah, nggak boleh itu, nggak syar'i. Jadi tidak semua wasiat harus dipenuhi loh ya, harus tanyakan kepada ulama tentang wasiat. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Setelah 5 ini diberesin, baru nanti diwaris sesuai dengan aturan waris seperti itu. Baik ya, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.